Halo sobatku, halo teman-teman VTuber. Ya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas di tutorial tahap kelima. Tutorial kali ini kita akan membahas mengenai cara sistem kerja menaikkan viewpoint di aplikasi VTube. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita membahas topik lebih lanjut, saya sudah masuk ke atau login di aplikasi VTube. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara login, teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah di tutorial tahap ke-1 saya. Nanti teman-teman bisa belajar di situ. Untuk pemula bagaimana kita caranya login di aplikasi VTube. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Bahwa di masyarakat, katakanlah di kalangan umum di lingkungan saya ya, itu banyak bergulir opini-opini yang salah satunya saya ambil mengenai opini bagaimana cara meningkatkan viewpoint di VTube ya. Karena adanya pertanyaan seperti tadi, saya di sini juga berusaha memberikan informasi dan pengetahuan mengenai aplikasi VTube. Sesuai pengetahuan yang saya ketahui, di sini saya hanya bertukar pikiran ya teman-teman, atau berbagi informasi saja kepada teman-teman VTuber juga. Apabila ada sesuatu yang kurang paham, bisa juga teman-teman tulis di kolom komentar, dan jika ada kesalahan informasi dari saya juga mohon maaf karena ini pengetahuan saya saja dan saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman. Oke, ke pembahasan. Ada beberapa cara untuk teman-teman yang mesti dipahami untuk meningkatkan poin di VTube sebagai berikut ya teman-teman. Jadi ini akan saya tulis ya teman-teman. Ada 3 hal untuk teman-teman sahabat VTube ya. Ada 3 hal di sini gimana caranya menaikkan. Yang pertama itu mengenai personal point teman-teman. Personal point. Terus yang kedua itu pembahasan mengenai menjaring tim. Ya. Terus yang ketiga menurut saya itu ada yang namanya group point teman-teman. Group point. Oke. Kita ke pembahasan yang pertama dulu teman-teman. Ini ada pembahasan yang pertama itu personal point. Jadi yang pertama di sini ada personal point ya teman-teman. Personal point. Oke, saya singkat saja. Jadi pembahasan yang pertama ini pembahasan yang pertama ini saya rangkum menjadi 2 teman-teman. Ada yang namanya fast track point. Fast track mungkin dari beberapa teman-teman sudah paham ya fast track point. Terus yang kedua ada yang namanya investasi teman-teman. Jadi begini teman-teman. Untuk penjelasan yang pertama saya akan membahas mengenai fast track ya. Namanya juga fast track berarti cepat lah ya, katakanlah ya teman-teman, memperoleh poin secara cepat. Di sini ada strateginya, cuma saya akan menjelaskan strateginya ini secara singkat saja ya teman-teman, karena begitu panjang kalau kita membahas mengenai fast track point ini. Saya jelaskan secara singkat aja. Kalau teman-teman ingin lebih detailnya, teman-teman bisa cari saja di referensi lain. Oke, saya di sini hanya ingin berbagi secara singkat saja kepada teman-teman. Pertama, untuk teman-teman sahabat VTuber pemula ya, pertama kita memang harus login dulu ya teman-teman. Login di VTube ya, katakanlah kita login di VTube. Setelah kita login di VTube, untuk awal ya pasti kita dapat yang namanya misi gratis. Ini saya singkat sebagai MG saja ya. Misi gratis ini berlaku selama 40 hari teman-teman. Pasti teman-teman sudah pada paham ya. 40 hari ini per hari teman-teman, teman-teman dapat misi untuk menonton iklan sebanyak 10 kali teman-teman, dan mendapatkan viewpoint sebanyak 0,3. Ini per hari ya teman-teman. Jadi per hari teman-teman dapat 0,3. Kalau di total selama 40 hari, tinggal dikalikan saja, ini dikalikan 40 ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan 12 viewpoint. Jadi kalau dikalikan 40 teman-teman bisa dapat 12.
Tapi perlu diingat ya, ini untuk sobat yang teman-teman VTuber yang akan login mendaftar baru, perlu diingat bahwa 12 viewpoint ini bukan keuntungan kita. Artinya misi gratis ini mesti diperpanjang ya teman-teman. Ini saya singkat MG ya, misi gratis mesti diperpanjang. Karena apa? Kalau tidak diperpanjang ya teman-teman tidak bisa melanjutkan misi lagi. Mesti diperpanjang ke misi yang namanya misi bintang 1 teman-teman. Misi paket bintang 1. Oke. Misi paket bintang 1 ini untuk memperpanjangnya teman-teman membutuhkan poin sebanyak 10 viewpoint teman-teman. Jadi karena di atas 12 ini ada 10, teman-teman sebenarnya hanya mendapat keuntungan kotor, saya katakan keuntungan kotor ya, sebanyak dia viewpoint selama 40 hari. Selama 40 hari teman-teman dapat 2 viewpoint. Kalau sekarang harga satu ke poinnya katakanlah 15.000, kira-kira teman-teman 40 hari keuntungannya 30.000. Oke, itu kotor ya teman-teman, belum dipotong kuota, terus tenaga dan lain sebagainya. Jadi untuk bagaimana teorinya fast track ini teman-teman, saya akan membahas secara singkat saja bagaimana fast track. Ya, fast track ya namanya percepatan lah ya teman-teman. Teman-teman tinggal mempraktekkan saja. Fast track ini, oke. Fast track ini yang perlu dilakukan adalah ketika teman-teman baru masuk di misi gratis, oke, misi gratis otomatis ini 40 hari, nilainya 0,3 ya. Pada hari ya, katakanlah ini pada hari ke-34. Pada hari ke-34 teman-teman akan memperoleh poin sebanyak 10,2. Dari mana? Ya 0,3 dikalikan 34. Hasilnya segini teman-teman. Nanti coba ya dicek ya, barangkali saya salah, dicek saja. Nah berarti katakanlah di hari 34 ini teman-teman bisa perpanjang misi teman-teman. Perpanjang misi artinya perpanjang ya, kalau saya bilangnya perpanjang ya. Perpanjang atau membeli ya. Membeli misi bintang 1 teman-teman. Misi bintang 1 ini seharga 10 poin. Oke. 10 poin. Di sini 10 ya. Nah, ini 10 poin berarti di sini sisa 0,2 teman-teman. Sisa 0,2 viewpoint. Berarti teman-teman di hari ke-35 sampai dengan hari ke-40 teman-teman mendapatkan 0,6. Kok 0,6? Ya 0,3 dari misi gratisnya, 0,3 lagi dari misi paket bintang 1. Jadi double ya teman-teman dapatnya. Cuma hanya beberapa hari, katakanlah 5 hari, 6 hari teman-teman dapat seperti ini. Oke, dilanjut, saya ambil kertas dulu. Nah, karena 5 hari dapat sekian, otomatis nanti di hari ke-41 ya, teman-teman akan kembali normal lagi jadi 0,3 viewpoint. Begitu teman-teman. Di hari 41 poinnya kembali normal. Nah, apa yang dinamakan fast track? Jadi lakukan hal ini terus-menerus ya, terus-menerus sampai ketemu, katakanlah ketemu 10 viewpoint. Terus beli lagi teman-teman. Viewpoint ketemu beli lagi, ketemu beli lagi, ketemu beli lagi sampai maksimal. Jadi ada maksimalnya teman-teman. Maksimal di misi bintang 1. Misi bintang 1 ini itu ada 8 kali teman-teman. 8 kali. Jadi perlu diingat ya, selama 40 hari kalau semisal maksimal semua ya teman-teman, maksimal katakanlah teman-teman sudah maksimal, dalam kurun waktu 40 hari di misi bintang 1 teman-teman punya 8 misi bintang 1 ya, ini ya. Berarti total 40 hari ini teman-teman per harinya, per hari ya,
harus menonton iklan sebanyak 80 kali. Oke. Nah, harus menonton iklan sebanyak 80 kali. Ini perlu diperhatikan loh ya teman-teman. Kalau saya sendiri menonton iklan sebanyak 80 kali ya teman-teman, tantangannya ya ada di sini teman-teman. Tantangan teman-teman ada di waktu ya. Ingat, tantangan teman-teman ini ada di waktu dan manajemennya ya, Mak. Katakanlah manajemen poin lah. Di sini teman-teman, ini memang harus tepat, jangan sampai meleset. Jadi di waktu dan manajemen poin teman-teman mesti harus tepat, jangan meleset ya. Ini. Oke. Saya akan membahas sederhananya saja di sini. Mungkin nanti di teks deskripsi juga saya tuliskan, teman-teman bisa baca saja ya. Kenapa sih mesti ada maksimal ya, katakanlah di sini kok ada maksimal? Bahwa begini teman-teman, dari misi, katakanlah saya singkat M ya, misi bintang 1 ini memang ada maksimalnya teman-teman. Maksimalnya itu 8 kali. Terus misi bintang 2 itu maksimalnya 4 kali. Misi bintang 3 itu maksimalnya 2 kali. Bintang 5 itu maksimalnya kalau tidak salah ya 2 kali. Bintang 4 ya, sorry. Bintang 4 itu 2 kali. Terus bintang 5 juga 2 kali. Bintang 6 di sini terakhir 1 kali teman-teman. Untuk lebih jelasnya ini nanti saya tulis di deskripsi ya, biar teman-teman bisa lihat saja. Oke, jadi ini ada maksimalnya. Memang kita nggak bisa maksimal, katakanlah kita mengambil misi bintang 1 itu banyak sekali, nggak bisa, ada maksimalnya. Dari manajemennya memang seperti itu teman-teman. Oke, jadi perlu diperhatikan ya, kalau memang teman-teman mau fast track, ingat ya, 40 hari harus 80 kali nonton iklan itu per hari. Oke, jadi teman-teman di sini memang mesti memanajemenkan waktu dan target yang tepat ya di sini ya. Oke, yang kedua kita pembahasan mengenai investasi ya teman-teman. Yang kedua mengenai investasi. Investasi ini kalau teman-teman pengennya gratisan ya silahkan, kita ke fast track gak apa-apa. Kalau teman-teman yang punya modal, katakanlah punya modal, punya uang, silahkan berinvestasi di aplikasi VTube ini. Jadi di sini saya hanya menyarankan saja karena ya mungkin ini saran dari saya saja. Kalau memang teman-teman niat mau investasi, di misi berapakah investasi? Kalau saya menyarankan kalau mau niat di investasi, teman-teman bisa ambil di misi ketiga, misi bintang 3. Kenapa misi bintang 3? Jadi begini teman, di misi bintang 3 ini viewpointnya yang harus dibeli adalah 500 teman-teman. Oke, 500. Katakanlah kalau 500, satu poinnya harganya saya buat 15.000 ya. Saya gampangkanlah 15.000. Berarti total dari 500 kali 15.000 itu totalnya 7.500.000 ya teman-teman. Oke, 7.500.000. Jadi totalnya 7.500.000 teman-teman. Nah, kalau 40 hari menjalankan misi bintang 3 lah, misi bintang 3 selesai, teman-teman itu per hari itu poinnya 15,75 teman-teman. Dikalikan 40, 15,75 dikalikan 40 sama dengan 630 viewpoint ya, 630 viewpoint. Nah, 630 ini dikurangi 500 lah ya teman-teman. Sisanya adalah 130 teman-teman. Kalau 130 di sini ya, saya tulis 130 dikalikan 15.000, pendapatannya sekitar 1.950. Sorry ini saya taruh bawah ya. Pendapatannya sekitar 1.950.000. Itu per 40 hari. Dengan modal 7.500.000. Jadi 4 kali 40 ya, 4 kali pengambilan misi, 4 kali misi
bintang 3 ini balik modal ya teman-teman, balik modal. Tapi perlu diingat, walaupun balik modal teman-teman, katakanlah 1.900.000 ini dikalikan, saya anggap 2 juta lah ya, 2 juta dikalikan 4 kan 8 jutaan. 8 juta itu kotor ya teman-teman. Tapi perlu ingat, balik modal ini maksud saya adalah 500 poin teman-teman masih cuma hanya untuk perpanjang. Hanya seperti itu sih. Kenapa saya mau ambil misi bintang 3 ya, karena worth it saja lah, bahasa saya sih seperti itu. Cukup lah untuk kita 40 hari sekian, itu cukup kena banget lah hasilnya. Kalau misi bintang 2 menurut saya kurang lah, kalau mau investasi ya di angka sekian teman-teman, di angka sekian nih 7.500.000 itu sih menurut saya. Oke, jadi seperti itu dulu ya teman-teman dari saya. Untuk tutorial tahap kelimanya saya buat beberapa part. Ini part 1 pembahasannya seperti itu dulu. Ya untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu bagaimana cara mendaftarnya, saya ulangi lagi, bisa cek di video tutorial tahap 1 saya ya teman-teman. Itu ya, nanti link deskripsinya saya taruh di bawah, teman-teman bisa cek saja. Terus untuk persyaratannya bagaimana ada di deskripsi bawah, dan bila teman-teman ada kesulitan silahkan bisa hubungi nomor kontak di bawah saya ya teman-teman. Dan buat teman-teman apabila ada tambahan informasi atau kurang-kurang apa, atau ingin bertanya sesuatu, silahkan juga bisa tulis di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu teman-teman pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman, dan ingat, tunggu saja untuk next tutorial di part keduanya ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat informasinya ya.